Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu kan Kak Tiur? Benar sekali Kak Kori, adik-adik di rumah pasti sudah mempersiapkan dirinya untuk beribadah kan? Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ikuti gerakan maskotnya ya. Adik-adik di rumah, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sambil kita angkat lagu pujian, mampirlah dengar doaku. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena adik-adik sekolah minggu boleh beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu agar boleh sungguh-sungguh untuk menyanyikan pujian untuk-Mu dan juga mendengarkan sebagian firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Amin. Adik-adik, tahu nggak lagu Aku Anak Sekolah Minggu? Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikutin gerakan maskotnya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yolanda. Nah, saat ini Kak Yolanda akan membawakan ayat hafalan khususnya untuk kelas tengah dan besar. Nah, pasti Alkitabnya sudah disiapkan kan? Ayo kita buka ayat hafalannya dari Efesus 2 ayat 19. Sudah ketemu? Kakak ulangi ya. Efesus 2 ayat 19. Ayo kita baca dulu bersama-sama dari alamat, isi, alamat. 1, 2, 3. Efesus 2
ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Nah, untuk lebih gampang menghafal, Kak Yolanda ada gerakannya. Coba ikuti sama-sama ya. Boleh sambil berdiri? Oke, sudah siap? Dari alamat, isi alamat. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Gampang bukan? Ayo kirimkan videonya ya, jangan malu-malu. Kakak tunggu paling lama hari Rabu di-upload di Facebook Sekolah Minggu. Dadah, terima kasih. Kak, anak Tuhan itu harus gimana sih? Harus taat dong Kak. Contohnya, adik-adik harus taat mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti lagu kita yang berjudul T-A-A-T, taat. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran, kita angkat lagu pujian Aku Mengasihi Engkau. bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang sudah memberkati kami Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Bapa, berkatilah kami yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, tolong pimpin dan sertai kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom adik-adik. Wah, Kak Risna sangat rindu menyapa adik-adik di dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik tentu juga rindu ya sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Wah, kalau rindu, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba dibuka Alkitabnya dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Dibuka ya. Nah, kalau sudah dapat, kita bisa baca sama-sama. Siap? 1, 2, ya. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi itu merupakan teguran bagi jemaat di Filipi. Kenapa ya mereka ditegur? Ya, mereka ditegur karena mereka sekarang sudah jauh dari Tuhan. Mereka juga sering sekali berbuat dosa. Jangan dicontoh ya jemaat di Filipi itu. Nah, kita anak-anak Tuhan tentu harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kita apa? Anak-anak Tuhan. Nah, tema kita minggu ini adalah warga kerajaan sorga. Nih, kita adalah warga kerajaan sorga. Warga kerajaan. Wah, kerajaan itu tentu dipimpin oleh seorang raja. Siapa ya rajanya? Benar, Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus adalah raja di dalam kerajaan sorga. Nah, di dalam kerajaan itu juga memiliki warga. Warga kerajaan sorga itu apa ya? Warga kerajaan sorga itu adalah mereka yang mengikuti dan melakukan peraturan-peraturan dan perintah raja. Siapa ya tadi rajanya? Ya, Tuhan Yesus. Nah, karena kita semua ini adalah warga kerajaan sorga, kita harus mengikuti perintah-perintah raja. Nah, adik-adik tahu nggak ya perintah-perintah raja itu apa aja sih? Tentu saja semua yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa aja nih yang menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Kalau lupa, Kak Risna ingatkan nih contoh-contohnya. Yang pertama, pada gambar ini coba. Adik laki-laki ini sedang ngapain ya? Salah satu contoh yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu adalah berbohong. Siapa di sini yang suka berbohong? Contohnya, adik-adik bilang gini sama mama, "Mama, pinjam handphonenya dong. Aku mau mengerjakan tugas. Tugasku banyak sekali." Rupanya adik-adik malah main games. Aduh, itu berbohong. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tentu itu bukan peraturan dari raja. Yang kedua, apa ya? Tuh, dia sedang melawan perintah orang tua. Contohnya gimana ya, Kak? Contohnya, "Doni, ini sudah malam, Nak. Waktunya kamu tidur." Terus Doninya jawab gini, "Aku gak mau tidur. Aku maunya main terus." Wah, dia melawan perintah orang tua. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang ketiga apa lagi ya, Kak? Tuh, dia membuat adiknya menangis. Adiknya sedang mainannya diambil. Adiknya sedang diam, adiknya dipukul. Aduh, itu membuat adik menangis itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Harusnya adik-adik menyayangi saudaranya. Itu beberapa contoh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nih, kalau yang menyenangkan hati Tuhan itu
buah-buah roh. Tuh, coba adik-adik ingat gak ya buah-buah roh ini ada berapa ya jumlahnya? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah-buah roh. Kira-kira apa ya isinya? Coba siapa yang masih ingat lagunya? Kita nyanyikan sama-sama yuk sama Kakak Risna. Ya, 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, tuh hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah kasih, saling mengasihi. Kemudian apa ya? Sukacita. Tuh adik-adik membawa sukacita di tengah-tengah keluarga, damai di tengah-tengah keluarga, menjadi anak-anak yang sabar. Kemudian apa? Murah hati, baik, setia kepada Tuhan Yesus, serta lemah lembut. Dan yang terakhir apa ya? Penguasaan diri. Adik-adik tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah. Wah, kenapa sih Kak kita harus mengikuti itu semua? Harus mengikuti peraturan-peraturan? Tentunya karena kita adalah warga kerajaan sorga. Tahu nggak sih adik-adik siapa aja warga kerajaan sorga itu? Coba dibuka Alkitabnya dari Matius 7 ayat 21. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi yang menjadi warga kerajaan sorga itu bukan cuma harus mengenal Tuhan, tetapi dia yang mau melakukan perintah-perintahnya dan setia kepada Tuhan. Wah, bersyukur sekali ya adik-adik, kakak, mama, papa, kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia raja yang baik. Dia setia, bahkan mengorbankan dirinya untuk adik-adik, untuk kakak, untuk mama, papa, dan kita semua. Oleh karena itu kakak mau tanya sekali lagi, siapa yang mau jadi warga kerajaan sorga? Coba angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan Tuhan yang mengasihi kita semua, yaitu melakukan segala perintahnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman kami kali ini. Bapa, bantu kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan, yaitu warga kerajaan sorga yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sertai kami Bapa di dalam setiap pelajaran kami, studi kami, maupun saat kami bermain dan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Risna atas firman-Nya. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui amplop atau rekening gereja kita, bisa dilihat di deskripsi di bawah ini ya. Dan kita angkat lagu pujian, Ku Beri Persembahan. Sambil puji
yang memperbolehkan kami beribadah saat ini. Bapa, kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan yang melindungi di dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan yang menjaga dan menyertai mereka. Kiranya adik-adik sekolah minggu boleh tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, pintar, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu, Tuhan yang memberikan kesehatan dan juga rezeki. Ya Bapa, dalam setiap kehidupan kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Hai kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu. Saya mau menyanyikan yang berjudul Senin sampai Minggu. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap pilihmu. Minggu, aku tulus-mulusmu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantung, Yesus segalanya. Minggu, amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa tetap ikuti ibadah online tiap minggunya ya. Dan video ayat hafalannya dikirimkan ke grup Facebook Sekolah Minggu khusus kelas tengah dan besar. Kakak tunggu paling lama hari Rabu. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.